Salam blender Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di siang hari ini kita akan mereview NPK mahkota ya 13627 4 plus 0,65% borat. Di dalam era harga pupuk yang semakin melambung, apalagi pupuk tunggal, maka banyak para petani itu beralih dari pupuk tunggal ke pupuk NPK. Lah, ketika kita memilih pupuk NPK untuk tanaman yang sudah menghasilkan atau panen, maka pilihannya harusnya jatuh pada NPK yang mengandung kadar kalium yang besar. Salah satunya adalah NPK 13627 4 plus 0,65 boron atau 13827 4 plus 0,65 boron. Sehingga tanpa mengurangi faktor dari pembentukan daun yang sempurna, namun pembentukan tandan buah segar sangat ditunjang dari kadar kalium yang besar. Nah, kali ini kita berada di gudang pupuk yang tidak terkecuali sebuah perusahaan pun sekarang sudah beralih ke NPK. Karena memang pupuk tunggal ketika kita berhitung kembali lagi, urea naik, kemudian TSP naik, KCL naik, kemudian ganda kiserit naik, maka kita akan mengalami 4 kali kenaikan. Sementara kalau kita menggunakan NPK, maka kita hanya mengalami 1 kali kenaikan saja. Maka inilah yang diambil sebuah jalan yang diambil banyak perusahaan atau banyak para petani untuk beralih ke NPK. Nah, di dalam penggunaan NPK ini untuk yang sudah panen adalah tadi yang saya sampaikan adalah pilihannya adalah 13627 4 atau 13827 4 plus 0,65 boron. Lah, dilalah di gudang ini tersedia NPK mahkota dengan 13627 4 plus 0,65 boron. Dimana bahwa kalau kita lihat kemasannya ya, di dalam penentuan pemilihan pupuk sendiri kita tidak boleh bebas saja, tapi kita harus memahami labeling. Yang pertama itu memahami label dulu, bahwa ini ada nomor pendaftaran, kemudian masa edarnya masih berada di masa edar, karena kita sekarang ada Februari, ini masih di Maret 2022. Kemudian bentuknya adalah granuler atau butirannya coklat, jadi granuler seperti ini, dimana granular butirannya adalah tidak rata, artinya bahwa butiran dari NPK ini adalah tidak memiliki ukuran yang sama. Namun ada yang besar, ada yang kecil, dan kalau kita lihat berwarna adalah berwarna kecoklatan. Lah, secara kimiawi bahwa NPK ini mengandung 13% nitrogen, kemudian 6% P2O5, 27% K2O, dan 4% magnesium oksida. Kemudian ketika kita menggunakan NPK ini, rata-rata misalnya dengan dosis yang sangat ditentukan dari umur tanaman itu sendiri. Misalnya kalau kita di tanaman usia 3-8 tahun, maka dosisnya adalah 4 kilo sampai 5,5 kilo per pokok per tahunnya. Kemudian di usia 9-14 tahun, dosisnya adalah 5,5 kilo sampai 7,75 kilo. Lah, di atas 14 tahun maka dosisnya akan kembali lagi turun karena sudah mengalami masa puncak dari umur produktif tanaman itu sendiri. Lah, kemudian di dalam secara fisik pupuk ini kita harus memahami bahwa NPK 13627 4 ini adalah memiliki 13% nitrogen. Ketika NPK memiliki 13% nitrogen, maka mau tidak mau maka NPK ini walaupun dia berpembawa liat yang relatif tidak bisa larut 100%, namun bahwa NPK yang mengandung 13% nitrogen ini mesti dia bersifat higroskopis. Artinya kalau misalnya kita punya pupuk seperti ini dan dibiarkan bersentuhan dengan udara bebas, maka dia akan menangkap uap air yang ada di udara dan digunakan untuk melelehkan ini. Sehingga pupuk ini ketika kita menyimpan, kita juga harus paham jangan sampai terbuka yang berujung terhadap melelehnya pupuk ini. Sehingga memang harus ditutup dalam gudangnya. Yang pertama harus dilapisi, harus ada landasannya. Yang kedua adalah tidak boleh dalam kondisi yang terbuka. Kalau dia dalam kondisi yang terbuka, maka relatif akan mudah menangkap uap air. Kemudian NPK 13627 4 plus 0,65 boron ini adalah memiliki pembawa liat. Artinya bahwa pembawaan liat ini yang berarti bahwa tidak akan mungkin larut 100% karena dia berpembawa liat. Nah, kemudian
tidak bisa, artinya bahwa kalau misalnya dia berpembawa selain liat, maka dia atau yang bersifat compacting, dia akan larut 100%. Namun kalau ini kita harapkan misalnya kita pupukkan kemudian bisa hancur total, kemudian bisa larut, tidak seperti itu. Namun bahwa pupuk ini sekali lagi adalah kondisinya adalah sangat bagus karena dia mengandung 0,65 boron, 0,65% boron, maka bahwa penggunaan pupuk ini adalah tidak perlu menggunakan pupuk kita tidak menggunakan pupuk mikroborat lagi, karena 0,65 boron ini mungkin seolah-olah angkanya kecil 0,65% saja. Namun kalau kita penggunaannya sampai misalnya 1 kilo saja, maka 0,65 boron itu jelas sudah ada sekitar 65 gram ya. Artinya bahwa berarti 6,5 gram atau 0,65% kali 1000 gram, yang berarti artinya bahwa 0,65% kali 1000 gram yang berujung sekitar 6,5 gram borat per 1 kilo NPK ini. Maka kita tidak perlu menggunakan tambahan pupuk boron lagi, sehingga memang ketika NPK ini digunakan selain untuk memberikan unsur hara bagi tanaman kelapa sawit kita, borat pasti akan membantu penyerbukannya, karena sekali lagi kita tidak bisa meninggalkan borat apalagi tanaman yang sudah produksi, karena borat adalah salah satu penentu keberhasilan dari penyerbukan, karena bahwa borat adalah penyusun lendir dari bunga kelapa sawit yang akan berpengaruh terhadap melekatnya serbuk sari ketika penyerbukan. Lah, ketika menyimpan tadi sudah saya sampaikan harus ditutup rapat. Jadi intinya bahwa NPK Mahkota ini walaupun ya sekali lagi kalau dibilang harganya sekarang memang harganya naik semuanya, namun adalah pilihlah bahwa NPK yang tepat, jangan kita memilih NPK yang kurang tepat yang berujung terhadap ketidakstabilan produksi tanaman kelapa sawit kita. Kalau dari segi ininya ini baru berapa menit saja ngoceh ini tadi kering, ini sudah mulai basah, ini berarti memang pupuk ini memiliki reaksi yang cukup bagus. Nanti kita lihat seperti apa ketika kita kocok di botol mineral, kita akan melihatnya seperti apa. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Dan kalau secara pribadi bahwa pupuk NPK Mahkota ini adalah sangat direkomendasikan untuk tanaman yang sudah menghasilkan. Terima kasih. Dan satu lagi, bahwa penggunaan NPK ini kita tidak bisa sendirian. Walaupun dia kandungannya 13,8,27,4 ataupun 13,6,27,4, maka kalau saran saya tetap harus ada tambahan dolomit. Karena apa? Karena dolomitnya karena kandungan magnesiumnya hanya 4% saja. Sementara magnesium ini adalah salah satu unsur penyusun klorofil yang utama di dalam daun itu sendiri. Ketika magnesiumnya ini kurang, maka akan berpengaruh terhadap pembentukan klorofil. Sehingga kalau saran saya adalah tetap harus ada tambahan dolomit selain kita menggunakan NPK jenis ini. Mungkin itu saja dulu. Semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat bagi kita semuanya, dan terima kasih. Dan semoga Allah melampaukan jalan rezeki yang halal dan tidak disangka-sangka oleh kita semuanya. Terima kasih. Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, coba lihat, perlihatan ke sini nih. Nah, oke, kocok terus. Oke, coba lihat. Nah.